Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Wiwin Sultraini, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Perkenankan saya kali ini untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang berbasis keilmuan dan berkarya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester ke depan. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama dan akan membahas tentang konsep dasar manajemen, perkembangan ilmu manajemen kepemimpinan, lingkungan budaya organisasi, tanggung jawab sosial, dan etika manajemen, pengendalian organisasi, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, manajemen strategis perusahaan, fungsi pengorganisasian dalam manajemen perusahaan, manajemen sumber daya manusia, motivasi kepemimpinan, komunikasi dalam organisasi, serta pengawasan dan pengendalian organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini menginternalisasikan semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yang mencakup pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, dan mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis dan menjabarkan rencana strategis organisasi pada level fungsional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam suatu organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui tipe-tipe manajemen secara hierarkis serta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarki tersebut, serta mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengawasan, dan pengendalian dalam manajemen perusahaan, serta mahasiswa mampu menjelaskan, menyajikan dengan baik bahan kajian tugas dan materi dalam bentuk presentase, tugas, PowerPoint untuk tugas individu, kelompok, terkait dengan pilihan topik yang sudah disepakati. Referensi atau pustaka yang digunakan dalam kuliah pengantar manajemen sangat beragam, di antaranya dari buku T. Hani Handoko tahun 1998, dan kemudian Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah tahun 2005, dan juga berasal dari internet dan sumber data lainnya. Metode perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran diskusi kelompok serta penugasan secara mandiri. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini dengan pemberian kuis melalui aplikasi Quizizz, serta ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Kuis dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan penugasan struktur.
baik mandiri dan kelompok sebanyak 2 kali. Sebanyak 5 kali. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok, dan kemudian ujian tengah semester atau UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau multiple choice question, dan ujian akhir semester menggunakan presentasi kelompok dengan presentasi studi kasus. Pembobotan penilaian pada mata kuliah pengantar manajemen adalah kuis sebanyak 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, sedangkan ujian akhir semester 20% dengan total penilaian 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus, tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, masih semangat mahasiswa? Masih. Oke. Nah, sekarang mata kuliah kita adalah pengantar manajemen ya. Yang merupakan mata kuliah di semester 2. Oke, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata apa? To manage. Yang artinya adalah mengatur. Nah, dalam hal mengatur akan timbul suatu masalah. Jadi masalah itu selalu akan diatur. Bisa dipahami ya? Nah, dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Proses, adanya proses ya dalam mengatur. Kemudian pertanyaan tentang apa yang diatur di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, ya. Kemudian siapa yang mengatur? Yang otomatis kalau siapa yang mengatur adalah orangnya, ya. Kemudian mengapa harus diatur? Dan apa tujuan pengaturan tersebut? Kemudian manajemen menganalisa, menetapkan tujuan, sasaran, serta mendeterminasi tugas dan kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Ya, dari PowerPoint ini bisa dipahami oleh mahasiswa? Nah, kita lanjut. Konsep dasar manajemen. Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Mengapa seorang manajer harus menguasai perencanaan yang baik? Tentu ada alasannya. Oke, mahasiswa dipahami lagi tuh ya? Mengapa? Sebagai di dalam kehidupan Anda juga kan, pasti Anda memanage diri Anda sendiri ya? Oke, kita lanjut. 4 aspek konsep manajemen. Manajemen sebagai seni, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu proses, dan sebagai proses yang berkelanjutan. Mari kita lihat. Manajemen sebagai seni. Apa? Konsep ini tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mempekerjakan orang lain. Ya. Jadi kita untuk mencapai tujuan, kita mempekerjakan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dipahami? Paham. Oke. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sudah jelas ya? Jelas. Nah, mari kita lihat perbedaan antara sains dan art. Sebagai seni dan sebagai pengetahuan. Tadi kan, coba kita lihat. Yang pertama, sebagai seni, manajemen sebagai seni. Itu berkembang secara praktis, ya. Kemudian
merasa, menerka, menguraikan atau mengajarkan dan memberi pendapat. Sementara kalau dalam sains itu berkembang secara teoritis, ya, secara ilmu pengetahuan. Jadi ada teori-teori yang dikaji, ya, ada teori-teorinya. Kemudian teori-teori itu membuktikan, ya. Nah, kemudian ada meramalkan, kemudian ada memberi definisi, dan yang terakhir adalah memberi kepastian atau ukuran. Oke? Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga, manajemen sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, agar bisa mencapai suatu tujuan. Jadi setiap organisasi, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan akhir, kan? Ya. Nah, kemudian sebagai suatu profesi, hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jadi semakin ahli seseorang semakin tinggi gajinya. Tinggi, ya. Jadi keahlian, skill seseorang itu sangat bernilai. Kita lanjut. Nah, kemudian beberapa karakteristik dari sebuah manajemen. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Setiap organisasi atau bisnis memiliki satu tujuan yang menjadi dasar dari pembentukannya. Manajemen memiliki karakteristik menciptakan proses untuk mencapai suatu tujuan. Jadi manajemen memang harus berorientasi pada tujuan, ya. Kalau tidak ada tujuannya, untuk apa? Ya? Paham? Ya? Jadi harus ada orientasinya, ada tujuan memang yang harus dicapai. Kemudian bersifat luas. Nah, salah satu karakteristik manajemen selanjutnya adalah bersifat luas. Maksudnya, semua kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan termasuk hal lumrah bagi semua organisasi di berbagai bidang. Ya? Oke, dipaham? Nah, yang ketiga, bersifat multidimensi. Multidimensi apa? Multidimensi di kehidupan merupakan salah satu karakteristik manajemen. Karakter ini meliputi pekerjaan, perorangan, dan proses produksi. Ya, alhamdulillah mahasiswanya sudah pandai, ya. Nah, kemudian proses yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, manajemen merupakan serangkaian fungsi yang berkelanjutan meliputi perencanaan, penempatan staf, ya. Nah, bagus ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang yang manajemen merupakan kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok adalah salah satu karakteristik manajemen. Hal ini karena dalam prosesnya tidak bisa dilakukan secara individu, ya. Tadi manajemen itu untuk mencapai tujuan bersama, kan? Jadi itu dan manajemen itu adalah dalam suatu kelompok, bukan perorangan. Suatu kelompok yang mempunyai tujuan tertentu yang sama, ya. Oke. Kekuatan yang tidak berwujud. Yang keenam, kekuatan yang tidak berwujud. Salah satu karakteristik manajemen terakhir adalah kekuatan yang tidak berwujud, namun hasilnya bisa kamu lihat dan rasakan secara fungsional. Paham? Jadi dalam bekerja sama, ada tujuan yang akan dicapai, dan jika sudah dicapai, itu kan tidak berwujud, ya? Paham ya? Oke, tapi dirasakan. Oke, kita lanjut. Tingkatan manajemen. Dalam manajemen itu terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak. Apa maksudnya manajemen puncak ini? Manajemen puncak bertugas untuk melaksanakan konsep manajemen yang terdiri dari direktur atau direksi, ya. Jadi dari manajemen puncak adalah seorang pimpinan dalam suatu perusahaan. Jadi tugasnya adalah secara konseptual, ya. Dipahami? Kemudian manajemen menengah. Tugas bagian ini menjalankan perintah bagian puncak untuk mengembangkan kebijakan yang ada. Nah, contohnya seperti mana? Pemimpin cabang suatu perusahaan, ya. Biasanya kalau kita lihat itu suatu perusahaan yang besar itu mempunyai anak-anak cabang, ya. Jadi itulah fungsinya di manajemen menengah. Oke, kita lanjut.
manajemen pelaksana. Bagian ini bertugas untuk menjalankan kebijakan bagian menengah dan mengawasi para pekerja. Oke, jadi 3 tadi ya. Oke, kita lanjut. Di dalam manajemen terdapat unsur-unsur manajemen. Ada 6. Yang pertama, man. Man dalam bahasa Inggrisnya itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Manusia. Orang, manusia. Ya. Jadi tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif, ya. Kemudian yang kedua, money. Uang, dana. Mengapa dana diperlukan? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada uang, tidak bisa berjalan. Oke, dipahami ya? Jadi ada man, money, kemudian metode. Cara yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan, kan? Caranya bagaimana, metodenya bagaimana, makanya ada perencanaannya, ya, dipahami ya. Kemudian ada materials. Bahan-bahan yang diperlukan. Nah, misalnya apa? Bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bahan-bahan bakunya, ya. Misalnya kalau misalnya Anda membuat suatu pakaian. Nah, materialnya itu apa? Kain. Kain itu apa sebelumnya? Benang sebelumnya apa? Kapas. Ya, jadi seperti itu. Selalu ada berkesinambungan, ya. Dipahami ya? Kemudian mesin alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan, ya. Mesin-mesinnya, alat produksinya, kan? Memproduksi suatu barang satu dengan barang yang lain, jenisnya berbeda mesinnya, kan? Jadi fungsi-fungsi mesin yang digunakan untuk memproduksi atau memproses suatu barang. Ya, Bu. Oke. Kemudian market, pasar untuk menjual output dan jasa yang dihasilkan. Nah, tadi misalnya Anda menjual baju, ya. Anda mau menjualnya di market mana, di pasar mana? Di pasar luar negeri kah? Di pasar dalam negeri kah? Lokal kah? Ya. Tetapi kalau kita lihat di sini tentang materi ini membicarakan tentang perusahaan yang besar, ya. Jadi pasti dia secara nasional atau internasional, ya. Dipahami kan? Jadi unsur-unsur manajemen ada 6 ya. Man, money, metode, materials, mesin, dan market. Oke, kita lanjut. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Fungsi dalam konsep dasar manajemen yaitu membuat perencanaan di setiap jenjang manajemen, mulai dari jenjang atas hingga jenjang bawah. Perencanaan jenjang atas lebih menyeluruh, sedangkan jenjang selanjutnya akan berhubungan dengan perencanaan dan atasnya. Mengapa fungsi manajemen mengapa diperlukan perencanaan? Agar tujuan yang dicapai lebih efisien, terstruktur, ya, terarah. Oke, berarti sudah dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kemudian pengorganisasian, ya. Mengetahui konsep dasar manajemen bisa berfungsi sebagai pengorganisasian. Maksudnya yaitu adanya proses pengaturan dan pengelompokan sesuatu untuk tujuan tertentu. Bagaimana maksudnya ini? Pembagian tugas, kan? Tugas pemasaran apa? Tugas keuangan apa? Tugas SDM apa? Ya, pasti untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian pelaksanaan atau pengarahan. Fungsi manajemen selanjutnya yaitu sebagai pelaksanaan dan pengarahan. Dalam menjalankan fungsi ini ada beberapa jenis pemimpin yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Ya, sekarang kita lihat. Di sini kan ada beberapa pemimpin. Kita lihat penjelasannya. Pemimpin otoriter merupakan jenis kepemimpinan yang proses pengambilan keputusannya mutlak oleh pimpinan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pemimpin otoriter ini? Dalam melaksanakan tugasnya,
dia melakukan tugas, dia memberikan tugas kepada karyawannya dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Jadi keputusan adalah dari pemimpin yang harus dijalankan. Tidak ada tawar-menawar. Ya? Oke, mutlak. Ya? Oke. Kemudian demokratis adalah kebalikan dari otoriter, di mana dalam proses pengambilan keputusannya berdasarkan pemungutan suara. Ya. Kalau yang seperti ini demokratis, apakah juga menurut mahasiswa bagus atau bagaimana? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, ada bagusnya juga. Ya, sesuai di tempat kerja, ya. Kalau di suatu tempat kerja itu memerlukan pemimpin seperti ini bagus. Tapi kalau di tempat kerja itu memerlukan pemimpin yang memang harus otoriter, hal ini tidak cocok untuk diterapkan. Ya. Oke, kemudian sedangkan tipe kepemimpinan bebas, pemimpin tidak akan menentukan keputusan, namun hanya akan memberi nasihat. Nah, di sini adalah kemudian selanjutnya adalah tipe pemimpin yang bebas. Kemudian selanjutnya adalah tipe pemimpin yang bebas, ya. Dalam pemimpin ini tidak akan menentukan keputusan, namun hanya akan memberi nasihat. Nah, menurut mahasiswa, bagaimana tipe pemimpin ini? Apakah ada kelebihannya? Apakah ada kekurangannya? Siapa yang bisa jawab? Apa kelebihannya? Silakan. Kekurangannya, Bu, menurut saya kekurangannya itu susahnya dalam mengambil langkah yang tepat karena banyaknya perbedaan pendapat antar orang-orang yang diberikan nasihat, Bu. Yang diberikan nasihat. Yang lainnya kelebihannya? Ya, jadi kesepakatan apa? Jadi pemimpin ini hanya memberikan nasihat, sementara keputusan adalah hasil kesepakatan dalam organisasi tersebut, ya. Dan memang sudah dikatakan tadi bahwa dalam setiap organisasi itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, kan? Jadi untuk menyatukan pendapat itu agak sulit, dan untuk menentukan apa keputusannya itu memang harus berembuk yang agak lama. Oke, dipahami? Nah, yang terakhir, pengawasan atau pengendalian. Fungsi pengawasan yang berarti manajer melakukan pengawasan terhadap hasil kerja. Apakah sudah bagus atau belum? Kemudian akan melakukan pengendalian agar bisa mendapatkan hasil yang optimal, ya. Jadi di sini maksudnya itu akan dievaluasi, ya. Apakah yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sudah bagus atau belum? Sudah, kalau misalnya sudah, tetap dilaksanakan, dilanjutkan terus. Kalau belum, kan dievaluasi. Di mana kekurangannya, di mana letak kesalahannya, di mana yang harus diperbaiki. Oke? Mahasiswa bisa paham materi kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, kalau begitu, untuk selanjutnya kita coba adakan tanya jawab ya. Mahasiswa ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu organisasi publik atau swasta, manajemen itu sangat diperlukan, Bu. Sangat diperlukan. Ya. Jadi pertanyaan saya di sini, mengapa manajemen itu sangat diperlukan di dalam organisasi publik itu, Bu? Mengapa manajemen sangat Atau diperlukan swasta? Iya. dalam suatu organisasi publik atau swasta? Ya, Bu. Oke, mahasiswa, siapa yang bisa jawab? Oke, siapa namanya? Saya Nurfia dulu. Oke, silakan. Menurut saya manajemen itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, baik itu publik ataupun swasta, karena manajemen membantu dalam mengelola sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia. Nah, itu adalah salah satu untuk mengelola sumber daya. Nah, yang lainnya? Saya, Bu, Ya, silakan. membantu mengambil keputusan yang strategis, Me- Bu. Membantu mengambil suatu keputusan yang strategis. Ya, Bu. Selanjutnya, ya. Memastikan esensi keuangan berjalan dengan semestinya. Tentunya perlu adanya Manage. Mengatur, mengelola keuangan supaya organisasi tersebut, tujuannya tersebut bisa tercapai. Selanjutnya, iya. Untuk mencapai hasil yang efektif. Oke? Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang dalam suatu organisasi publik atau swasta, manajemen itu sangat diperlukan. Karena ada tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama, kan? Tujuannya kan satu. Yang ingin dicapai kan bisa dipahami? Jadi tadi untuk apa? Pengaturan keuangan yang efektif, pelaksanaan yang strategis, kan?
pengelolaan sumber daya. Jadi semua itu memang sangat diperlukan. Kalau tidak ada pengaturan seperti itu dalam suatu organisasi publik maupun swasta, apa yang akan dicapai itu tidak akan terlaksana dengan baik, ya. Karena dalam suatu organisasi publik ataupun swasta, kerjasama adalah hal yang sangat diperlukan. Oke, bisa dipahami mahasiswa? Bisa. Oke, selanjutnya kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa semoga apa yang menjadi materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.